Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, minta maaf Pak Jokowi kalau saya jangan ditangkap ya karena aku orang kecil. Jadi uang pun juga susah nih di Malaysia gitu. Sulit Pak Jokowi. Lagi dikejar Pak polisi, saya lari ke hutan Pak Jokowi karena nggak ada permit, nggak mampu bayar permit gitu Pak Jokowi ya. Jangan ditangkap. Masalah aku ngomong seperti itu nanti ditangkap juga. Tambah susah saya Pak Jokowi. Anak saya siapa yang mau kasih makan? Gitu ya. Kadang-kadang di sini nih tiba senang ditangkap gitu ya. Kalau aku sih jangan ditangkap gitu ya. Ini ada cerita gitu ya buat Pak Jokowi gitu ya. Iya, buat Pak Jokowi semoga apa ya hatinya gitu, mudah-mudahan apa ya, mudah-mudahan dilindungi Allah begitu kembali apa ya, bukan kembali gitu ya. Ya mudah-mudahan apa, hmm, hatinya Pak Jokowi gitu ya, mudah-mudahan selalu di dekat sama Allah begitu. Amin ya rabbal alamin gitu ya Pak Jokowi ya. Oh iya Pak Jokowi, tapi jangan tangkap saya Pak Jokowi ya. Jangan ditangkap, saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa ya, punya pengacara, nggak punya saya Pak Jokowi. Kalau ditangkap saya orang kecil kok, orang nggak pendidik, nggak punya pendidikan gitu. Aku orang apa ya, orang kampung gitu Pak Jokowi. Ya, jadi buat Pak Jokowi yang jauh di sana gitu ya. Sebetulnya ini Pak Jokowi, saya mau minta tolong ya sama Pak Jokowi. Satu syarat Pak Jokowi, tolong tangkap Ahok gitu Pak Jokowi ya. Tolong Pak Jokowi, siasat Ahok gitu Pak Jokowi. Karena aku sama Pak Jokowi kan satu agama gitu Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi dihina agamanya sama Ahok? Kok dibiarkan begitu saja Pak Jokowi? Di mana gitu Pak Jokowi? Di mana? Ini dunia Pak Jokowi sudah mendengarin gitu Pak Jokowi, tahu semua, bukan se-Indonesia aja, seluruh dunia Pak Jokowi tahu gitu. Jadi malu gitu Pak Jokowi. Kalau nggak ditangkap Ahok ini jadi pemimpinnya nanti yang malu Pak Jokowi gitu ya buat Pak Jokowi. Jadi harus ditegakkan keadilan gitu Pak Jokowi, presidenku yang terhormat gitu ya. Ya itu saja aku yang minta, bukan aku minta uang sama Pak Jokowi, nggak mau. Meskipun aku rakyat kecil nggak punya harta, lebih baik kalau aku Pak Jokowi ya kerja yang halal gitu Pak Jokowi. Meskipun saya selalu dikejar Pak polisi setiap malam, lari ke dalam hutan gitu ya. Ya mungkin karena aku nggak punya surat-surat gitu pergi ke rantaunya orang begitu ya Pak Jokowi. Tapi apa salahnya gitu ya kalau Pak Jokowi itu seharusnya harus salah apa ya, nggak membantu seperti TKI-TKI yang seperti kita ini. Lebih baik orang yang sudah menghina menghina agama aku, agama Allah yang aku sembah setiap 5 waktu dan setiap malam aku berdoa kepada Allah Pak Jokowi ya. Minta apa rezeki kepada Allah. Tiba-tiba ada seseorang yang bukan seagama sama saya Pak Jokowi, apa ya, nggak seagama sama Pak Jokowi, masa agamanya Pak Jokowi dilecehkan seperti itu. Pak Jokowi nggak mau sakit hati itu katanya, kalau nggak sakit hati itu katanya Pak Jokowi katanya nggak ada iman gitu Pak Jokowi. Jadi buat Pak Jokowi saya minta maaf, jadi harus ditegakkan hukum itu ya, karena itu sudah melebihi batas gitu Pak Jokowi ya. Ya buat Pak Jokowi yang jauh di sana ya, mudah-mudahan sehat aja, mudah-mudahan Ahok cepat diadilin gitu ya, seadil-adilnya gitu. Ahok jangan dibilang nggak bersalah, Pak Jokowi bersalah, orang sudah tahu saksinya sedunia. Nggak usah Pak Jokowi sebetulnya nggak usah ikut-ikutan ya, sebagai pemimpin gitu, biar diadilin itu penegak hukum gitu Pak Jokowi. Itu memang hukum itu. Sedang kebanyakan orang apa ya di Pakistan itu Pak Jokowi. Pakistan mana itu Pak Jokowi? Itu gubernur Pak Jokowi. Itu apa ya? Menistakan agama juga. Di sana kalau di Pakistan Pak Jokowi dipancung. Di banyak orang itu. Masa sama Pak Jokowi dibiarkan aja di Indonesia cuman hukuman, kasih hukuman lah, nggak usah berat-berat, kasih hukuman 5 tahun gitu Pak Jokowi, nggak usah dikasih mati lah. Kasihan juga, kasih hukuman 5 tahun aja gitu, daripada ikut undang-undang di Pakistan nanti dipancung Pak Jokowi gitu ya. Itu masih ada itu apa ya, penegak hukum Indonesia itu masih berpikir kemanusiaan itu Pak Jokowi, nggak dihukum pancung.
Aduh, kalau sampai rakyat nanti berlomba-lomba ke sana Pak Jokowi ke Jakarta, bahaya Pak Jokowi. Umat Islam se-Indonesia itu datang nanti semua habis hancur Pak Jokowi. Gitu. Iya, jadi ulama jangan direndah-rendahkan, Al-Quran jangan direndah-rendahkan, karena itu ayat dari Allah juga gitu. Itu bukan salah itu ulama Pak Jokowi. Itu bukan pencuri kok. Itu cuma minta keadilan datang ke Jakarta. Jadi nggak perlu ditimbak, nggak perlu dikasih apa ya, ditimbak dengan gas air mata apa itu yang bikin manusia pingsan-pingsan itu Pak Jokowi. Itu sesuatu pembunuhan juga itu Pak Jokowi harus ditangkap juga itu. Bawahannya Pak Jokowi itu polisi-polisi yang apa itu yang selalu mentang-mentang sendiri punya pangkat langsung mengusir bemo-bemo yang sedang beraksi damai gitu. Aku juga nggak setuju, malu Pak Jokowi. Orang Malaysia pun juga menonton Pak Jokowi, malu. Banyak saya dengar-dengar di Malaysia ini banyak Pak Jokowi bilang sama saya, kenapa Indonesia pemimpinnya kok seperti itu? Kok nggak menegaskan keadilannya umat Islam yang dipersalahkan, kenapa orang yang salah yang telah menghina ayat suci Al-Quran kok nggak ditangkap? Kebanyakan bilang gitu meskipun Cina Pak Jokowi di sini gitu. Iya Pak Jokowi, bukan aku bohong. Karena itu apa ya? Kalau agama itu Pak Jokowi, siapa yang bersalah harus ditangkap gitu. Jadi nggak bisa apa ya, menodai agama. Dan juga kita juga seharusnya harus nggak usah menodai agama, janji agama orang lain itu nggak mengganggu agama aku. Kalau sampai mengganggu agama umat Islam, agamaku Pak Jokowi, aku sanggup perang juga gitu, karena membela Tuhan, membela Allah yang maha suci gitu, yang maha besar dan maha kuasa, berhak dibela karena itu Tuhan kami yang menghidupkan kami, yang memberikan rezeki untuk kami itu adalah Allah gitu Pak Jokowi. Tapi perlantarannya dari sama-sama manusia juga Pak Jokowi gitu. Tapi seharusnya buat Pak Jokowi itu kan harus dong diadilin gitu ya Pak Jokowi. Nanti saya ngomong seperti itu datang datang surat waran tangkap gitu. Aduh, kalau saya ditangkap saya mau dari kemana Pak Jokowi? Aduh, saya orang nggak punya apa-apa kok, orang TKI sudah melas sudah susah menderita mau ditangkap. Jangan ditangkap anak saya, nanti siapa yang mau kasih makan Pak Jokowi? Jangan ditangkap ya. Aduh, jadi semuanya nanti pas takut semua sama Pak Jokowi. Semuanya orang itu kena kasus, itu kasus, itu kasus, itu kasus, nggak pernah mati-mati. Sebetulnya yang harus diurusin itu Pak Jokowi, korupsi itu Pak Jokowi. Dan katanya Pak Jokowi itu mau mendatangkan TKI dari negara Cina, itu buat apa Pak Jokowi? Kok nggak mikir ini Pak Jokowi nih, anak buahnya ini ada di Malaysia berapa juta Pak Jokowi? 2 juta, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, di Arab Saudi. Nggak dipikir ke situ Pak Jokowi. Kok pentingan rakyat Cina itu yang kamu mau ekspor ke negara sendiri, sedang rakyatnya pribumi Indonesia nggak pernah diperhatikan. Nah, coba ada proyek besar-besar mau ngambil pekerja dari luar negara, sedang rakyatnya sendiri di luar kota sampai ada yang terbunuh berlompat-lompat di atas bangunan tingkat tinggi, hampir sampai ada yang mati. Nggak dipikir ke situ, dikejar sama polisi rasan jam 2 malam, jam 3 malam, kebanyakan mati jatuh dari bangunan. Nggak kepikiran ke situ ya. Kok Pak Jokowi senang-senang aja mau mendatangkan TKI pekerja-pekerja asing, sedang rakyatnya sendiri di pemerintah apa ya, datang ke tempat negerinya orang itu bukan senang Pak Jokowi. Ada banyak yang mengorbankan nyawa. Penghasilannya juga pemerintah Indonesia Pak Jokowi. Apa? TKI semuanya ini juga menyumbang ekonomi. Karena apa? Setiap harinya berapa puluh miliar Pak Jokowi orang kirim. Orang kirim duit ke Indonesia. Dalam 1 jutanya kena 10.000 rupiah. Dalam 10 juta pengiriman itu. Jadi jangan berpikir apa ya, anak buah yang kecil-kecil seperti saya ini Pak Jokowi sebetulnya harus dipikirin. Aku pun juga menyumbang apa ya, duit gitu, malah transferkan duit, kena pajak gitu Pak Jokowi.
Jadi harus dipikirin rakyat yang kecil ini. Kalau nggak mau mikirin rakyat yang kecil, ya udah. Ya mudah-mudahan Pak Jokowi nggak jadi presiden lagi lah tahun depan gitu. Ya, kalau nggak memperhatikan rakyat yang kecil. Oke Pak Jokowi, bye-bye.